Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didal Ghifari. Saya berasal dari kelas 10 IIK 1. Baiklah, sebelum kita membahas tentang peninggalan masa praksara dan nilai-nilai kebudayaan masa praksara, mari kita membahas tentang pengertian masa praksara secara garis besar. Masa praksara merupakan keadaan di mana manusia saat itu dalam berkebudayaan belum mengenal tulisan. Masa praksara sendiri terbagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan menetap, serta masa perundagian. Setiap masa pada zaman praksara memiliki ciri khusus tersendiri. Di antaranya A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Hidupnya berpindah-pindah, hidup secara berkelompok namun dalam skala kecil. Bertahan hidup sangat bergantung pada hasil temuan atau buruan. B. Masa bercocok tanam dan menetap menjadikan bercocok tanam sebagai cara bertahan hidup. Memiliki tempat tinggal yang menetap, hidup secara berkelompok dalam skala besar, memiliki sosok pemimpin yang mengatur jalannya kelompok. C. Masa perundagian. Masa ini menjadikan bidang perniagaan sebagai cara bertahan hidup, memiliki tempat tinggal yang menetap dan lebih layak huni. Hidup secara berkelompok yang sangat besar, memiliki pemimpin dan berpikiran lebih maju. Ada 3 poin penting pada materi kali ini yang menjadi acuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu sistem kepercayaan, penemuan teknologi sederhana, dan nilai-nilai kebudayaan. Baiklah, yang pertama yaitu peninggalan alat sederhana. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, banyak sekali alat sederhana yang ditemukan. Salah satunya yaitu kapak perimbas. Kapak perimbas sering disebut sebagai kapor atau kapak penetak. Kapak perimbas sering disamakan dengan kapak genggam. Padahal kedua jenis kapak ini adalah dua benda yang berbeda, meskipun istilahnya hampir sama. Pengertian kapak perimbas yaitu sejenis kapak genggam yang terbuat dari batu dengan bentuk masih di mana kapak tidak memiliki tangkai. Fungsi kapak perimbas yang paling utama yaitu digunakan untuk menumbuk dan memotong. Fungsi lainnya itu memotong daging, hasil buruan, biji-bijian, pisat, dan lain-lain. Pada setiap zaman prasejarah, kapak perimbas akan mempunyai fungsinya masing-masing dengan ciri khas dan karakternya. Kapak ini banyak ditemukan di Indonesia, di antaranya Lahat, Sumatera Selatan, Kalianda, Lampung, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, dan Cap BG, Sulawesi Selatan. Baiklah, yang berikutnya itu peninggalan alat sederhana masa bercocok tanam. Banyak sekali alat sederhana yang ditemukan pada masa ini. Salah satunya itu kapak lonjong. Kapak ini mempunyai penampang yang berbentuk lonjong yang terbuat dari batu kali. Ujungnya agak lancip sehingga dapat dipasang tangkai. Ukuran yang dimiliki kapak lonjong yang besar lazim disebut dengan Walzenbell dan yang kecil disebut dengan Kleinbell. Berfungsi sebagai lambang kebesaran, alat upacara, alat tukar, dan jimat. Di Indonesia, kapak ini ditemukan di Pulau Sulawesi, Pulau Flores, Pulau Maluku, Sangihe Talaut, Kepulauan Tanimbar, dan paling banyak ditemukan di wilayah Pulau Papua. Kebudayaan kapak lonjong dikenal juga dengan Neolitikum Papua, yang dibawa oleh bangsa Proto-Melayu gelombang pertama. Baiklah, selanjutnya yaitu peninggalan alat sederhana masa perundagian. Banyak sekali hal yang ditemukan pada masa ini. Salah satunya adalah gendang perunggu. Gendang perunggu berbentuk seperti dandang berpinggang pada bagian tengahnya dengan selaput suara berupa logam atau perunggu. Berasal dari Dongsong, Vietnam Utara, yang dibawa oleh bangsa Dutro Melayu. Banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Pulau Rote, Pulau Selayar, dan Kepulauan Riau. Berfungsi untuk memenuhi kebutuhan alat dalam upacara ritual seperti pengiring upacara kematian, upacara memanggil hujan, dan sebagai genderang perang. Baiklah, selanjutnya sistem kepercayaan masa berburu dan mencari makanan. Kehidupan masyarakat masa berburu dan mengumpulkan makanan sangat sederhana dan hanya bergantung pada apa yang disediakan oleh alam.
Di masa ini, manusia purba tinggal di alam terbuka secara berkelompok, tinggal di gua-gua atau membuat tempat tinggal di atas pohon besar. Manusia yang tinggal di gua dikenal sebagai caveman atau orang gua. Sistem kepercayaan manusia diperkirakan bermula pada masa ini. Hal itu dibuktikan dengan ditemukan lukisan-lukisan pada dinding gua, salah satunya di Sulawesi Selatan. Lukisan ini ada yang berbentuk cap tangan, ada pula yang berbentuk seekor babi rusa dengan panah di bagian jantungnya. Lukisan cap tangan dilambangkan sebagai sumber kekuatan dan simbol pelindung untuk mencegah roh-roh jahat, sedangkan lukisan ini mengisyaratkan adanya kepercayaan terhadap roh nenek moyang pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi, pada masa ini kepercayaan ditunjukkan dalam simbol-simbol tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem kepercayaan masa bercocok tanam. Pada masa ini mereka mulai percaya kalau ada kehidupan baru setelah kematian. Oleh karena itu, masyarakat mengadakan upacara-upacara untuk menyenangkan hati roh nenek moyang yang telah meninggal. Pemujaan terhadap roh nenek moyang dilakukan melalui upacara penguburan, terutama jika mereka yang dianggap sebagai orang terkemuka oleh masyarakat. Pada upacara penguburan, jasad dibekali berbagai macam benda, seperti perhiasan, gerabah, dan benda yang dimiliki semasa hidupnya. Nah, benda-benda tersebut kemudian dikubur dalam satu tempat yang sama. Tujuannya agar perjalanan jasad ke kehidupan selanjutnya akan terjamin sebaik-baiknya. Menurut kepercayaan mereka, orang yang telah meninggal lalu semasa hidupnya berjasa bagi masyarakat akan memiliki tempat khusus di akhirat. Biasanya keluarga dan kerabat terdekat akan mengadakan pesta dan mendirikan batu-batu besar. Batu-batu tersebut dihias dengan ukiran atau lukisan yang melambangkan kehidupan roh semasa hidup. Penempatan penguburan jasad dan batu-batu besar tersebut berupa dolmen, sarkofagus, kubur batu, menhir, dan kubur peti batu yang digunakan untuk sarana penyembahan. Baiklah, sistem kepercayaan yang terakhir yaitu masa perundagian. Pada masa perundagian, manusia sudah mengenal cara mengolah logam. Kepercayaan masyarakat di masa perundian tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Mereka masih melakukan pemujaan terhadap roh nenek moyang dan memelihara hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Yang membedakan yaitu alat yang digunakan untuk praktek pemujaan. Di masa ini, benda yang digunakan terbuat dari bahan perunggu. Masyarakat melakukan penguburan sesuai dengan tingkatan sosial. Jadi, penguburan orang terpandang dan rakyat biasa berbeda. Penguburan orang-orang terpandang selalu dibekali dengan barang mewah. Upacara yang dilakukan pun diarak oleh banyak orang. Sebaliknya, kalau yang meninggal rakyat biasa, upacara yang dilaksanakan hanya sederhana dan kuburan mereka tidak dibekali dengan barang-barang mewah. Upacara kematian menjadi hal yang penting di masa perundagian. Seiring berjalannya waktu, hal itu membuat sistem penguburan mengalami perkembangan dan menghasilkan situs arkeologi yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Baiklah, nilai-nilai serta pengaruh zaman praksara. A. Nilai kepercayaan atau religius merupakan kepercayaan akan keberadaan makhluk atau roh halus, serta kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib. Nilai kepercayaan ini disebut animisme dan dinamisme. Nilai ini memiliki pengaruh yang cukup kuat hingga saat ini bisa dikatakan mayoritas masyarakat Indonesia masih percaya akan kekuatan tertentu pada benda-benda serta kepercayaan akan keberadaan makhluk atau roh halus. B. Nilai musyawarah merupakan nilai yang didapat sewaktu masa bercocok tanam dan perundagian. Nilai ini terbentuk akibat kebutuhan adanya sosok pemimpin kala itu, serta akibat kebutuhan akan penyelesaian segala sesuatu pokok permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Nilai ini memiliki pengaruh terbentuknya sikap, sifat, serta tatanan negara Indonesia berupa demokrasi yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu C. Nilai gotong royong merupakan nilai yang dapat dibuktikan bahwa manusia pada zaman praksara lebih memilih hidup secara berkelompok, di mana segala pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, seperti membangun tempat tinggal, menjaga wilayah tempat tinggal, bersama-sama mencari hewan buruan atau tumbuhan untuk dimakan, dan sebagainya. Nilai ini menjadikan masyarakat Indonesia memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, terutama masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan pedesaan. D. Nilai keadilan merupakan nilai yang terbentuk sejak masa berburu dan paling mencolok ketika masa perundagian. Nilai keadilan
Pada masa zaman praksara dapat dibuktikan bahwa setiap elemen atau komponen di dalam suatu kelompok memiliki tugas serta keahlian masing-masing. Kaum wanita tidak mendapat tugas seperti kaum pria, begitu juga sebaliknya. Kaum wanita lebih ditekankan dalam tugas logistik serta tugas yang minim menggunakan kekuatan. Sedangkan kaum pria lebih ditekankan memiliki tugas yang menggunakan kekuatan. Pada masa perundagian, setiap tugas diemban oleh orang yang memang memiliki keahlian dengan tugas yang bersangkutan. Nilai ini memiliki pengaruh terbentuknya sikap yang adil, di mana hak dan kewajiban diberikan sesuai porsinya tanpa mengurangi dan melebihkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atas yang saya berikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.